Halo, perkenalkan, nama gue Mursofi. Kali ini gue akan bahas dasar-dasar filsafat untuk pemula. Jadi untuk kalian para pemula filsafat, silahkan ditonton sampai habis ya. Dikarenakan kita akan jelaskan dasar-dasar pemahaman filsafat sampai kalian paham. Gue sengaja milih dengan gaya bicara gue seperti ini agar teman-teman tuh paham gitu, mengerti topik serta materi yang sedang gue bawakan. Karena dalam filsafat itu, dia itu menjunjung tinggi kualitas dan kebermanfaatan, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman gak paham, saya rugi. Kita lanjut ya. Dasar filsafat itu ada di dialektika. Dialektika adalah seni dialog, bantah-membantah, tanya-jawab, sampai menemukan kebenaran yang ada gitu. Sampai menemukan kebenaran dari hasil dialog itu. Metode ini dikembangkan pertama oleh Socrates. Socrates menamakan ini sebagai meiotik. Kenapa meiotik? Karena pada saat diskusi atau pada saat dialog, Socrates itu tidak aktif berkomentar ataupun tidak aktif menyanggah. Dia hanya bertanya sampai lawan bicara berhasil menemukan celah kesalahan dari pendapat dia sendiri. Jadi pada saat Socrates itu menerapkan dialektika, dia itu tidak membantah, teman-teman, tidak menyanggah. Makanya ini disebut sebagai meiotik. Meiotik ini dikembangkan oleh Plato menjadi dialektika. Nah, fakta uniknya, Socrates itu tidak pernah menulis, teman-teman. Semua ajaran yang diajarkan oleh Socrates itu berasal dari dialog, sementara Socratesnya tidak menulis. Ajaran filsafat Socrates itu ditulis oleh Plato, salah satunya dalam buku Plato yang berjudul Republik. Jadi semua tulisan Socrates, semua ajaran Socrates itu cuma bisa didapatkan di bukunya Plato. Plato itu mengembangkan menjadi dialektik atau dialektika, di mana seni untuk mengunggah kebenaran gitu. Jadi untuk mendapatkan kebenaran, seseorang itu harus berdebat, harus berani menyanggah, harus berani berkomentar, harus berani mengakui kekurangan serta kesalahan dari pendapat dia sendiri. Proses diskusi yang baik itu debat, teman-teman. Kalau misalkan belum debat, itu belum dapat titik temunya, belum dapat solusinya gitu. Karena filsafat itu mengutamakan kebermanfaatan serta kualitas, jadi dia itu berbeda dengan obrolan topik filsafat. Selama ini yang teman-teman dapat, itu kebanyakan itu obrolan topik filsafat. Dia membedah filsafat hanya pada istilah serta konseptualnya saja. Sementara pendapat pribadi, pemikiran pribadi, pengalaman pribadi, serta contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, itu jarang banget dibahas, teman-teman. Makanya video ini menjadi penting, karena video ini berbeda, dia itu mengungkapkan sisi yang lebih lengkap dari filsafat, yakni pemikiran pribadi, lalu pengalaman pribadi, serta pendapat pribadi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Misalnya saja pengalaman pribadi saya mengenai perbedaan perspektif. Perbedaan perspektif itu lumrah, teman-teman. Tapi di media sosial kita, perbedaan itu menjadi bahan hujatan. Saya sangat menyayangkan sekali kenapa saya berbeda perspektif tapi saya dihujat gitu. Berbeda perspektif itu karena indera dan pemikiran kita hanya bisa menangkap sedikit ataupun point of view dari pengalaman kita sendiri gitu. Jadi pemikiran kita itu nggak sampai untuk mendapatkan keseluruhan dari realitas. Nggak bisa, teman-teman. Kita itu nggak bakal bisa berpikir keseluruhan. Kita hanya menangkap sebagian dari sebagian gitu. Misalnya saja seperti analogi Plato ketika ada orang melihat gajah. Orang melihat gajah dari depan, dia akan berkata, gajah itu ular. Orang dari belakang, dia akan berkata, gajah itu seperti sapu ijuk karena buntutnya. Orang dari samping akan berkata, gajah itu berbentuk seperti tembok. Semakin kita mengambil sudut pandang yang sempit, maka kebenaran itu akan semakin sempit, teman-teman. Kebenaran itu tidak akan terungkap kalau sudut pandangnya sempit. Yang kita butuhkan adalah mengoreksi tempat berdiri kita dalam memandang kebenaran, lalu mundur ke belakang, melihat lebih jauh, sehingga kita bisa melihat gambaran gajah itu lebih utuh gitu. Kita bisa nge-capture gajah itu secara keseluruhan.
Jadi kita mesti mengoreksi diri kita sendiri dulu teman-teman. Dan juga berani mengoreksi kesalahan orang dalam perbedaan perspektif itu. Dan setelah dikoreksi, masing-masing orang itu harus berani menerima kekurangan masing-masing. Jadi fenomena sekarang ketika gue punya pendapat, ataupun ketika gue berdiskusi dengan orang, gue itu sampai di DM, mending tutup akun lo gitu. Padahal ini hanya perbedaan perspektif aja teman-teman. Yang sebenarnya itu bisa didiskusikan lebih lanjut, dan itulah topik dari filsafat. Filsafat itu tidak mengambil kesimpulan dengan cepat gitu. Dan juga tidak menuduh orang lain. Jadi filsafat itu mengutamakan adab. Karena dengan adab, ilmu itu bisa bermanfaat. Kita ulangi ya, filsafat itu mengutamakan adab. Karena dengan adab, ilmu bisa bermanfaat. Jadi kalau misalkan orang-orang itu ketika berdiskusi dia nggak punya adab, maka dia itu nggak berfilsafat teman-teman. Karena nggak akan dapat kualitas serta kebermanfaatan dari diskusinya itu. Permasalahan filsafat nomor 1 adalah pemerataan pengetahuan. Karena berfilsafat itu nggak bisa sendiri teman-teman. Filsafat itu dibangun atas dasar kesalahan-kesalahan pendahulunya. Kalau pendahulunya itu nggak berani membuat kesalahan, maka nggak akan ada perbaikan. Kalau nggak ada perbaikan, maka kita nggak akan dapat ya revisi-revisi sehingga mendapatkan ilmu yang jadi gitu. Sama kayak teknologi. Teknologi itu dibangun atas dasar banyak kegagalan masa lalu. Kalau masa lalu nggak ada orang berani coba untuk gagal, maka nggak akan ada yang berhasil. Gitu. Ketika penemuan pesawat pertama kali yang berhasil ditemukan oleh Orville dan Wilbur Wright bersaudara, itu orang yang nyoba bikin pesawat tuh banyak banget teman-teman. Kalau misalkan Orville dan Wilbur itu nggak ngelihat kesalahan dari kompetitornya, nggak ngelihat kesalahan dari orang-orang lain yang mencoba membuat pesawat, maka Orville dan Wilbur itu nggak akan berhasil teman-teman. Jadi terkadang kesalahan kita aja itu bisa menolong orang lain gitu. Kalau misalkan kita bicarakan kesalahan kita dan kita bisa terima dengan lapang dada serta situasinya menjadi baik gitu. Jadi jangan buat kesalahan orang itu menjadi situasi buruk, karena sesungguhnya kesalahan orang lain pun bisa menjadi hikmah dan juga manfaat bagi diri kita kelak. Keterbatasan pikiran manusia dalam menangkap realitas ataupun kebenaran juga ditulis oleh Plato melalui alegori gua. Jadi kebenaran yang kita dapat itu hanyalah tiruan dari tiruan, teman-teman. Jadi kita itu nggak bisa ngelihat kebenaran, kita itu cuma bisa ngelihat duplikasi dari kebenaran dan duplikasinya lagi gitu. Tiruan dari tiruan kebenaran. Jadi Plato itu membayangkan ada sekelompok orang itu yang dipenjara dalam gua, teman-teman. Di mana di guanya itu ada api unggun yang memancarkan cahaya. Lalu di bagian luar gua itu diisi dengan lubang, teman-teman. Di mana orang-orang di luar gua itu menampilkan benda-benda agar bayangan dari benda-benda itu masuk ke dalam gua tersebut. Orang-orang dalam gua itu cuma bisa berasumsi, teman-teman. Tapi tidak melihatnya langsung. Ketika ada bayangan kuda, dia berasumsi mengenai hewan apa itu. Hewan itu kuda, bentuknya seperti itu. Tapi tidak pernah benar-benar melihat kuda. Jadi, orang yang berfilsafat itu tidak puas, teman-teman, dengan bayangan dari bayangan. Misal seperti kita harus selalu mengkonfirmasi berita di media gitu. Dengan mencari faktanya. Dengan cara mencari narasumber-narasumber yang bisa mengeluarkan kita dari gua itu. Jadi sepenting itu narasumber kebenaran, teman-teman. Karena narasumber kebenaran membuat kita itu keluar dari goa yang dimana kita itu cuma bisa melihat bayangan-bayangan dari kebenaran tersebut, teman-teman. Penting untuk mengkonfirmasi, penting untuk mengklarifikasi, penting untuk mendapatkan sumber-sumber baru yang lebih relevan, penting untuk mengcross-check kebenaran, penting untuk mengcross-check diri sendiri, mengevaluasi pikiran kita sendiri, dan penting untuk berpikir logis agar setiap proses dalam pengecekan kebenaran itu tidak terjebak dalam kesalahan. Filsafat itu dibangun dari kesalahan-kesalahan pendahulunya, lalu diperbaiki dengan kritik. Jadi kalau misalkan kita nggak mengkritik orang lain, kita itu nggak bisa memperbaiki kesalahan yang sudah ada gitu. Dengan kritik, kesalahan itu bisa menemukan revisinya, teman-teman. Begitu pula Plato. Plato itu tidak terlepas dari kritik.
terhadap metode dialektikanya. Kalau Socrates kan meiotik, di mana Socrates itu tidak menyanggah, hanya aktif bertanya. Kalau Plato itu dialektika awal atau dialektika ide, di mana untuk mendapatkan ide perihal kebenaran ataupun sudut pandang kebenaran yang sejati, Plato itu aktif menyanggah serta mengungkapkan isi pikiran-pikiran dia mengenai kebenaran begini loh, yang saya tangkap begini loh. Nah, kekurangan dari Plato, kebenaran yang dianggap oleh Plato itu bersifat statis. Alias ketika dia sudah benar, secara sejati, maka dia itu nggak bisa berubah. Lalu, Plato itu dikritik oleh Hegel. Hegel itu bilang kalau kebenaran itu dinamis. Dia itu bergerak berdasarkan perkembangan sejarah manusia untuk mencapai kebenaran yang sejati gitu, kebenaran yang bisa diadopsi sehingga timbullah negara yang adil, rasional, serta makmur. Dialektika Hegel, kalian bisa baca di bukunya Phenomenology of Spirit dan juga Science of Logic, di mana di situ diterangkan kalau untuk mencari kebenaran yang dinamis, kita itu butuh lebih dari sekedar sanggah menyanggah. Kita itu butuh tesis, antitesis, dan juga sintesis. Tapi proses tesis, antitesis, dan juga sintesis itu banyak banget teman-teman yang gagal dalam menjelaskan. Kenapa? Karena mereka itu hanya menganggap kalau proses tesis, antitesis, dan juga sintesis itu cuma sanggah menyanggah, tapi dia itu berbasiskan teori. Padahal nggak semudah itu. Tesis, antitesis, dan juga sintesis itu dia itu punya butir-butir penjelasannya lagi yang membuat proses tiga hal tersebut berjalan secara sempurna menurut Hegel. Jadi tiga hal itu apa aja? Yang pertama adalah kontradiksi internal. Pertentangan atau alasan untuk sanggah menyanggah itu nggak datang dari luar, teman-teman. Misal kayak saya berpendapat kalau misalkan bumi itu mengitari matahari. Menurut kalian itu sudah benar. Tapi sebenarnya di dalam pendapat saya yang tadi itu udah ada pertentangannya sendiri, teman-teman. Kita boleh bertanya dari pertentangan itu. Kalau misalkan bumi berputar mengelilingi matahari, lalu matahari mengelilingi apa? Nah, itu disebut kontradiksi internal. Segala sesuatu itu memiliki kejanggalan di dalam tubuh mereka sendiri. Yang pada akhirnya mereka itu bisa berubah. Kalau sesuatu di dalam dirinya tidak janggal, maka dia itu tidak berubah, teman-teman. Maka itu, alam semesta dengan segala kontradiksinya, setiap makhluk itu diciptakan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena kenapa? Karena sifat ada atau being itu merupakan suatu masalah. Dia itu, ada itu, hadir ataupun lahir bersama pertentangan yang hadir di dalam ada gitu. Bahasa gampangnya gitu. Jadi setiap keadaan itu, setiap sesuatu yang ada, itu punya masalahnya sendiri, teman-teman. Bahkan ketika masalahnya diselesaikan, pertentangannya diselesaikan, maka keadaan selesainya itu timbul lagi pertentangan baru di dalam dirinya. Maka itu disebut sebagai kontradiksi internal. Semua hal punya kontradiksi internal. Contoh pohon. Ini ada penggambaran contoh dari proses tumbuhnya pohon. Pohon itu tumbuh ke atas. Ya. Tumbuh ke atas, dia menumbuhkan ranting dan juga daun. Daun itu menyerap karbon dioksida serta melepaskan oksigen. Tapi dia memiliki kontradiksi, teman-teman. Bagaimana cara dia menumbuhkan pohon baru atau regenerasi baru? Dia itu akhirnya menimbulkan biji. Biji itu adalah salah satu bagian dari pohon, tapi bukan pohon. Paham ya? Biji itu adalah kontradiksi internal dari pohon. Karena pohon tersebut akan mengalami proses penuaan serta mati. Penuaan dan mati dari pohon itu kontradiksi internal pohon itu. Maka itu dia berusaha menumbuhkan biji. Yang dimana biji itu berbeda dari pohon. Jadi
Solusi itu selalu berbeda dari masalah. Tesis itu selalu berbeda dari antitesis dan juga tesis. Sintesis itu berbeda. Dia itu penggabungan sintesis ini ya. Sintesis itu penggabungan dari kebaikan-kebaikan yang ada pada masing-masing tesis dan antitesis, tapi tidak berbentuk seperti mereka. Itu yang bikin ribet. Sama kayak biji itu tidak berbentuk seperti pohon, tapi dia akan berubah ketika masuk dalam tanah ya. Dia akan berubah menjadi pohon. Seperti itu. Yang kedua adalah perubahan kuantitas berubah menjadi kualitas. Jadi segala sesuatu ini ditempatkan porsinya itu adil, teman-teman. Kalau dia mau bermanfaat. Contoh nih obat ya, berdasarkan kuantitas berubah jadi kualitas. Kalau dosisnya kurang, obat itu tidak berguna. Tapi dengan dosis yang tepat, maka kesembuhan pasien itu semoga bisa didapatkan. Sama seperti antibiotik. Kalau kamu minum antibiotik itu sehari saja, kuantitasnya kurang. Bisa jadi bakteri-bakteri dalam tubuh kamu itu bukannya mati, bukannya hilang penyakitnya, malahan dia itu beradaptasi sehingga penyakitnya jadi kebal. Tapi dengan kamu minum antibiotik secara cukup, secara kuantitas, maka kamu itu bisa mendapatkan kondisi fisik yang bugar. Karena semua kualitas itu didapatkan dari kuantitas yang cukup. Oleh karena itu, tambahlah kuantitas, ubahlah kuantitas kamu, sehingga kamu bisa berubah kualitasnya gitu. Ini sama seperti analogi yang sering saya bahas, yakni air mendidih, teman-teman. Kenapa air bisa mendidih? Karena kuantitas panasnya itu dinaikkan sampai ke titik cukup, titik kritis. Ketika dia sudah mendidih, tambahan panas sedikit lagi itu mengubah seluruh air menjadi uap. Jadi kontradiksi internal dari air adalah mendidihnya itu. Di mana ketika uap itu muncul, uap air itu berbentuk gas, bukan cair lagi. Tapi dia masih mengadopsi sifat lama dari si air. Jadi sintesis ini itu masih ada sifat-sifat lamanya. Tapi dia itu bentuknya baru, lebih kompleks gitu. Dan lebih bermanfaat. Lanjut. Yang ketiga adalah negasi dari negasi. Setiap hal di muka bumi ini itu saling bertentangan satu sama lain, teman-teman. Seperti pohon bertentangan dengan biji, biji bertentangan dengan tanah, akhirnya menumbuhkan pohon baru. Lalu juga masyarakat bertentangan sama pemerintah, lahirlah sistem baru. Segala sesuatu itu saling bertentangan. Bahkan dia bertentangan dengan dirinya sendiri, teman-teman. Karena itulah pemahaman dari tesis, antitesis, dan sintesis, jangan lupakan tiga hal ini gitu sebagai alur proses dari tesis, antitesis, sama sintesis, teman-teman. Dan tidak lupa kalau Hegel itu sendiri dia itu memiliki kontradiksi internal di dalamnya. Kenapa? Karena Hegel selalu menganggap kalau segala sesuatu itu akan berjalan secara teratur. Padahal ada banyak ketidakaturan. Lalu yang kedua, Hegel itu berpendapat kalau tesis, antitesis, dan juga sintesis itu selalu berproses maju menuju ke arah lebih baik. Padahal banyak hal yang sudah mengalami tesis, antitesis, dan juga sintesis itu kualitasnya malah makin buruk gitu, malah makin mundur. Terus yang ketiga, Hegel mengira kalau misalkan ya segala sesuatu akan berjalan karena ada tesis, antitesis, sama sintesis. Padahal dunia ini nggak butuh sintesis gitu loh. Misal kayak kita mau mewujudkan negara yang adil dan juga makmur gitu. Orang-orang yang tertindas karena kemiskinan itu nggak butuh sintesis dari pemerintahannya, teman-teman. Nggak butuh pemerintahnya itu mengalami kontradiksi di dalam tubuh mereka sendiri. Itu terlalu lama untuk menunggu kalau di dalam pemerintahannya itu saling berkontradiksi. Orang yang lapar itu nggak butuh sintesis gitu dari orang lain.
Orang yang lapar perlu segera untuk mengisi perutnya sendiri. Karena itulah proses antitesis itu bisa didorong dari luar. Walaupun kejanggalannya itu ada di dalam. Karena ternyata Hegel itu masih salah menganggap bahwa kontradiksi internal itu tidak bisa ditahan. Ternyata kontradiksi internal itu bisa ditahan secara awet, secara lama. Misal nih, kayak kasus korupsi ya di suatu negara, itu kejadian korupsinya itu bisa ditahan, teman-teman. Bisa dijaga awet supaya nggak terungkap, supaya jadi budaya korupsi, dan lain-lain. Tapi kita masyarakat, kita yang lapar jadi korban korupsi, itu nggak butuh. Kalau kontradiksinya yang di dalam pemerintahnya itu bakal pecah. Karena bisa jadi mereka itu awet. Karena itulah kita sebagai rakyat yang tertindas, orang-orang jadi korban korupsi, itu bisa mendorong untuk pecahnya kontradiksi itu. Alias bikin sesuatu yang spontan sehingga sistem bisa berubah. Ya, seperti itulah rangkuman dari dialektika yang bisa saya jabarkan. Semoga bermanfaat. Dadah.